Selamat datang di channel VG Trader. Di sini, kita tidak mengejar rumor dan euforia. Kita membaca data, pergerakan bandar, dan struktur pasar. Channel ini membahas analisa saham berbasis bandarmologi, kepemilikan efek, broker summary, dan logika pasar untuk membantu trader dan investor memahami apa yang benar-benar terjadi di balik pergerakan harga. Saya VG Trader. Mari belajar membaca jejak bandar dan mengambil keputusan trading dengan lebih terukur. Mayoritas orang melihat harga, sedikit yang membaca pergerakan bandar, dan hampir tidak ada yang memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Di video ini, kita tidak bicara asumsi, tidak bicara feeling. Kita bongkar saham bumi berdasarkan data kepemilikan, broker summary, dan struktur pasar. Apakah ini benar-benar turnaround atau hanya markup sementara sebelum distribusi? Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, perlu saya sampaikan disclaimer terlebih dahulu. Seluruh konten di channel VG Trader bersifat edukasi dan analisis pasar, bukan ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing investor. Gunakan manajemen risiko dan sesuaikan dengan profil risiko Anda. Saya VG Trader dan kita mulai analisisnya sekarang. Selanjutnya, kita masuk ke analisa terpadu saham bumi dengan pendekatan turnaround, bandarmologi, serta pembacaan pasar reguler dan pasar nego menggunakan periode data 1 sampai dengan 21 Januari 2026. Dari sisi sentimen berita, kondisi bumi berada pada status positif dan bersifat struktural. Narasi pasar telah bergeser dari saham restrukturisasi menjadi kandidat MSCI Global Standard. Pergeseran ini didukung oleh likuiditas saham yang tinggi, free float yang memadai, serta kapitalisasi pasar yang besar. Selain itu, terdapat katalis tambahan berupa akuisisi Wolfram Ltd di Australia yang bergerak di sektor emas sehingga membuka peluang diversifikasi bisnis di luar batu bara. Makna penting dari sentimen ini adalah bahwa berita dengan karakter seperti ini umumnya muncul setelah fase akumulasi awal dan berfungsi sebagai justifikasi kenaikan harga serta magnet masuknya dana institusi lanjutan. Dengan demikian, sentimen saat ini mendukung fase markup, bukan fase bottom. Selanjutnya kita lihat struktur kepemilikan saham berdasarkan data KSEI. Pada Juli 2025, porsi kepemilikan individu atau retail berada di 13,92%, institusi domestik sebesar 6,06%, dan institusi asing sebesar 80,02%. Pada Desember 2025, porsi individu atau retail meningkat menjadi 16,08%, institusi domestik naik menjadi 6,79%, sementara institusi asing turun menjadi 77,14%. Analisa dari data ini menunjukkan bahwa institusi asing masih mendominasi kepemilikan saham BUMI dengan porsi di atas 77%. Penurunan porsi asing berlangsung secara bertahap dan sehat. Di sisi lain, porsi retail meningkat seiring kenaikan harga dan penguatan narasi, sementara institusi domestik menunjukkan peningkatan secara perlahan. Kesimpulannya, perubahan struktur kepemilikan ini bukan merupakan distribusi panik, melainkan redistribusi yang terkontrol. Berikutnya kita masuk ke broker summary pasar reguler periode 1 sampai 21 Januari 2026. Untuk broker domestik di pasar reguler, statusnya adalah akumulasi atau big accumulation. Tercatat net volume sebesar plus 81,6 juta lot dengan net value sekitar 3,63 triliun rupiah dan harga rata-rata di kisaran 445. Maknanya, bandar domestik masih melakukan pembelian, namun dengan karakter membiarkan harga terkoreksi untuk menyerap suplai. Ini menunjukkan akumulasi defensif, bukan distribusi. Sementara itu, broker asing di pasar reguler menunjukkan status distribusi.
net volume tercatat minus 62,3 juta lot dengan net value sekitar 2,01 triliun rupiah dan harga rata-rata di kisaran 323. Maknanya, broker asing tidak menjual di area pucuk, melainkan melepas posisi lama dan melakukan rebalancing portofolio. Tekanan jual asing meningkat dibanding periode sebelumnya, namun belum menunjukkan panic selling. Jika dilihat secara gabungan melalui all investor di pasar reguler, net volume tercatat minus 36,1 juta lot dengan net value sekitar 1,53 triliun rupiah. Harga rata-rata berada di kisaran 425, sementara harga terakhir tercatat di level 386. Kesimpulannya, harga saat ini berada di bawah harga rata-rata transaksi bandar, yang menandakan saham memasuki fase uji komitmen bandar. Selanjutnya kita masuk ke broker summary pasar nego periode 1-21 Januari 2026. Untuk broker domestik di pasar nego, broker dominan adalah AZ, NI, CP, PD, dan FZ, dengan harga transaksi di kisaran 450 sampai 458 dan karakter akumulasi institusi. Maknanya, institusi domestik masih berani melakukan transaksi di atas harga pasar reguler yang menunjukkan keyakinan jangka menengah yang belum berubah. Untuk broker asing di pasar nego, broker dominan adalah RB, AK, dan YU dengan harga transaksi di kisaran 380 dan karakter switching internal fund. Maknanya, transaksi asing di pasar nego bersifat switching, bukan dumping, serta tidak menekan harga di pasar reguler. Secara keseluruhan, all investor di pasar nego menunjukkan range harga transaksi di kisaran 380 sampai 460, tanpa memicu breakdown pada chart. Kesimpulannya, pasar nego berfungsi sebagai mekanisme penahan kerusakan struktur harga, bukan sebagai pendorong kenaikan. Jika kita sinkronisasikan pasar reguler dan pasar nego, terlihat bahwa di pasar reguler asing mencatatkan net sell, sementara di pasar nego terjadi switching. Domestik menunjukkan akumulasi defensif di pasar reguler dan mengambil alih di pasar nego. Harga di pasar reguler dibiarkan turun, sementara di pasar nego terjadi deal dengan harga premium. Struktur pasar secara keseluruhan masih terjaga. Kesimpulannya, terjadi transisi kepemilikan dari asing ke domestik dalam fase koreksi, bukan distribusi total. Dari sisi kinerja keuangan year on year, pertumbuhan pendapatan tercatat sebesar 23,3% pada kuartal 3 2025 dengan tren pendapatan yang stabil naik. Namun, laba bersih masih volatil dan status earnings belum konsisten. Kesimpulannya, turnaround operasional telah terjadi, namun turnaround earnings belum sepenuhnya tercapai. Dari sisi valuasi, rasio PER berada di kisaran 80 kali dan PBV di kisaran 2,0 kali, yang keduanya menunjukkan valuasi mahal. Nilai intrinsik berbasis book value berada di kisaran 79 dengan margin of safety minus 44%, sehingga saham ini berada dalam kondisi overvalued. Kesimpulannya, Bumi bukan saham value, melainkan saham berbasis bandar dan narasi. Dari sisi profitabilitas, OPM berada di kisaran 8-12% dengan kondisi positif. NPM di kisaran 2-5% yang masih tipis, dan ROE di kisaran 2,5% yang tergolong rendah. Kesimpulannya, profitabilitas membaik namun belum kuat. Likuiditas dan solvabilitas, DER tercatat turun signifikan ke kisaran 73%, sementara current ratio masih lemah di sekitar 15%. Kesimpulannya, restrukturisasi utang berhasil dan neraca lebih sehat. Namun, arus kas jangka pendek masih ketat. Dari sisi technical update per 21 Januari 2026, pada time frame weekly, harga masih berada dalam struktur breakout jangka panjang, namun sedang mengalami pullback dalam. Struktur besar belum rusak, tetapi tekanan meningkat. Pada time frame daily,
Harga menembus ke bawah support 394 dan ditutup di level 386. Support krusial berikutnya berada di area 338. Selama harga belum kembali ke atas 394, tren jangka pendek belum valid. Sebagai kesimpulan besar, turnaround neraca dan turnaround operasional sudah terjadi, sementara turnaround earnings belum tercapai. Saham tidak berada pada kondisi valuasi murah, bandar masih memegang saham dan belum terlihat distribusi besar. Rating kondisi saham Bumi berada pada fase markup teruji dengan redistribusi lanjutan dari asing ke domestik. Dari sisi strategis rekomendasi, untuk investor value atau jangka panjang, pendekatan yang disarankan adalah wait and see. Untuk swing trader atau bandar follower, disarankan untuk menahan posisi lama dan tidak menambah posisi sebelum harga stabil di atas 394, dengan area 338 sebagai batas krusial. Untuk trader momentum, trading momentum dihentikan sementara sambil menunggu sinyal reversal atau reclaim level 394. Adapun risiko utama yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan gagal masuk MSCI yang dapat menyebabkan koreksi berlanjut, kondisi earnings yang tidak membaik sehingga justifikasi harga hilang, serta tekanan asing yang berlanjut yang dapat mengubah markup menjadi distribusi bertahap. Kalau kamu merasa analisis berbasis data seperti ini penting, bukan sekedar rumor dan euforia, silahkan tekan tombol like, subscribe channel VG Trader, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita tidak mengejar hype, kita membaca jejak bandar. Tulis di kolom komentar, menurut kamu Bumi ini masih markup atau sudah mulai distribusi? Sampai jumpa di analisis berikutnya. VG Trader, bandarmologi saham.